Pertempuran 10 November di Surabaya. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Adinda Putri dari absen 2, Erlinda Adelia dari absen 11, Estungkoro Faik dari absen 12, Faiz Fadila dari absen 14, Faru Rijal dari absen 22, Farok Presnando dari absen 23, Nasiwat Ruzi dari absen 27, dan yang terakhir Putri Amelia dari absen 29. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya 10 November 1945. Mari kita awali dengan latar belakang pertempuran 10 November tersebut. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNI datang bersama Nica ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang jenderal, yaitu Aubertin Walter Sultan Malabi atau yang biasa dikenal dengan Jenderal Malabi. Tujuan awal dari kedatangan tersebut ialah mengamankan tawanan perang dan melucuti senjata para tentara Jepang. Namun, tiba-tiba pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu memasuki wilayah Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan di sana. Pasukan Sekutu mulai menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan di Indonesia. Kemudian, di hari itu juga sebuah pesawat menjatuhkan selebaran-selebaran kertas di atas Surabaya. Selebaran tersebut berisi perintah agar penduduk Surabaya menyerahkan senjatanya dalam waktu 2 hari atau mereka akan ditembak di tempat. Adanya perintah tersebut sontak membuat warga Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki. Saat itu terjadi pertempuran besar pasca kemerdekaan yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya melibatkan tentara Indonesia melawan prajurit Inggris dan Belanda yang berlangsung pada 27 Oktober sampai 20 November 1945 di Surabaya. Peristiwa pada 10 November menjadi puncak pertempuran Surabaya tersebut. Alhasil, penolakan itu membuat pasukan Inggris marah dan mulai meluncurkan serangan kepada rakyat Surabaya. Puncak bentrokan 30 Oktober 1945 ini ketika Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Pimpinan tertinggi tentara Inggris untuk Jawa Timur tersebut tertembak, bahkan disebutkan mobil yang ditumpanginya meledak terkena granat. Terbunuhnya Jenderal Malabi pun memantik kemarahan tentara Sekutu dan membuat penggantinya, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansart, mengeluarkan ultimatum yang mendesak semua pimpinan dan rakyat untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan sambil menyerahkan diri. Ultimatum itu tak membuat tentara maupun rakyat Surabaya takut. Semangat mereka justru semakin berkobar dan siap berperang mempertahankan Indonesia. Sutomo, atau yang lebih dikenal Bung Tomo, membakar semangat pejuang untuk pantang menyerah melawan penjajah melalui orasi dan semboyannya, yaitu merdeka atau mati. Lantaran ultimatum tersebut tidak dipenuhi oleh rakyat Surabaya, terjadilah pertempuran dahsyat saat itu juga, 10 November 1945 hingga 3 minggu lamanya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata. Peristiwa 10 November tidak akan terjadi tanpa peristiwa heroik yang memicunya, yaitu resolusi jihad. Bermula ketika tentara Sekutu bersama Belanda di dalamnya tiba di Jakarta. Ketika mendengar kedatangan mereka, Soekarno berupaya melakukan usaha diplomatik kepada tentara Sekutu yang hanya diperbolehkan untuk mengurus tahanan perang saja dan tidak untuk mengutak-atik status kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Soekarno khawatir jika terjadi peperangan kembali, terlebih lagi tentara Sekutu mempunyai senjataan yang lengkap dan keahlian militernya yang lebih memadai. Atas saran Jenderal Sudirman, Soekarno diminta pergi ke Pondok Tebu Ireng Jombang menemui pemimpin NU Ulama Akbar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk meminta fatwa hukum dalam berjihad untuk membela negara Indonesia, yang notabene bukanlah sebuah negara Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari
mengutus Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Pondok Pagerwojo Jombang untuk mengumpulkan seluruh ketua NU di seluruh daerah Jawa dan Madura untuk melakukan diskusi bersama dan menunaikan sholat istikharah. Setelah melalui diskusi yang panjang dan mendengar hasil istikharah Kiai Ulama NU, keesokan harinya pada tanggal 22 Oktober 1945 menghasilkan 3 rumusan penting yang dikenal dengan resolusi jihad. Isi dari resolusi jihad tersebut, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekaligus wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah bangsa persatuan nasional dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis menggunakan huruf Arab Jawa atau pegon dan ditandatangani oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan disebarluaskan di seluruh jaringan pondok pesantren dan tak terkecuali kepada laskar-laskar komandan Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumentasi resolusi jihad juga disebarluaskan menggunakan media massa pada masa itu. Dan tak selang 3 hari kemudian, pasukan sekutu tiba di Tanjung Priok, Surabaya. Mendengar kedatangan para pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai bergerak menuju ke Surabaya untuk berjihad. Situasi berlangsung makin memanas dan tak terkendali. Resolusi jihad NU memompa semangat para pejuang memicu pertarungan yang sangat hebat, sehingga tentara Inggris kewalahan menghadapi santri-santri yang ada di Surabaya. Pertempuran 10 November mengajarkan kita tentang arti keberanian, persatuan, dan pengorbanan. Para pahlawan telah memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Sekarang, giliran kita untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mari kita jadikan semangat 10 November sebagai motivasi untuk meraih cita-cita bangsa. So, terima kasih sudah menonton.